Halo ayah bunda, teman-teman sahabat hobiku channel bersama Susanti Idris. Ketemu lagi kita pada kesempatan video kali ini. Namun pada video kali ini tidak akan dibahas tentang aglonema. Walaupun pada awalnya channel ini dibikin memang khusus untuk membahas aglonema, cuman karena adanya kejadian tak terduga di mana kembalinya tanaman adenium atau Kamboja Jepang yang diadopsi tanpa izin oleh seseorang tiba-tiba dikembalikan lagi ke rumah ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Simak video berikut yuk. Ini di depan rumah ada tumpukan adenium atau Kamboja Jepang. Dan ini tanaman udah lama banget. Aduh, ini kursi. Ini tanaman dulu sekitar mulai ditanamnya ini, mulai dibelinya waktu itu sekitar tahun 2009 deh. Sekitar tahun 2009. Dan ini dulu ada lebih kurang 16 macam warnanya. Kemudian waktu itu karena sibuk ngurusin anak-anak ya, jadi ini sempat terbengkalai hingga sampai nggak sadar kalau ternyata dari depan rumah, dari halaman rumah itu Kamboja Jepang ini sudah diangkatin sama tetangga dan dipindahin ke rumahnya satu-satu mindahinnya. Jadi saya waktu itu juga nggak sadar, nggak ngeh aja gitu, sampai-sampai ada akhirnya tetangga yang ngasih tahu, Bu, itu bunga Kamboja ibu sudah dibawa ke rumah bapak itu. Terus saya langsung kaget kan. Itu dari tahun 2009 sampai sekarang itu tahun 2022 ya, udah sekian tahun. Dan saya memang biarin aja karena ya udahlah, memang nggak keurus, udah biarin gitu ya. Nah kemarin lagi pas menjemur, lagi ngurus ini nih aglonema di depan rumah, ketemu tuh sama istri yang ngangkatin Kamboja. Terus saya bilangin, Bu, itu ibu nggak tahu kalau bunga Kamboja saya diangkatin sama suami ibu ke rumah gitu. Kan bunganya langsung jadi banyak gitu kan. Akhirnya udah saya bilang aja, ya nggak apa-apa sih Bu, bunganya diangkatin. Saya mah juga males ngambil dan ngangkat-ngangkat lagi ke rumah saya gitu. Nah cuman ibu bilang aja sama suaminya, kalau urusannya nggak selesai di dunia ya nanti sambung di akhirat. Saya mah gitu aja gitu. Saya sih ngomong seperti itu ya, nggak ada beban dan nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Terus tiba-tiba besok sorenya Kamboja ini sudah ada langsung di depan rumah tuh, dimasukin ke dalam kantong-kantong kresek seperti itu tuh. Padahal ini dulu semua ada potnya. Nah jadi karena batangnya sudah tinggi-tinggi ya, karena udah nggak diurus juga mungkin ya sama yang bawa itu, udah tinggi-tinggi, jadi tadi dipotongin semua nih, potongin di stek-stek, nanti akan ditanam. Karena kalau Kamboja batangnya sudah tinggi nanti kan juga tidak bagus kelihatannya. Udah tinggi bagusnya kan ini dipotong seperti ini nih. Nah nanti dia tumbuh lagi tunas-tunas baru. Kemudian saat memotongnya itu kita tancapkan lidi atau kayu pas di tengah-tengah ini nih. Nah jadi nanti kalau ditancapkan kayu seperti ini, nah tunas-tunasnya akan banyak tumbuhnya gitu loh. Jadi nanti sekeliling sini tuh, karena ada kayu ini nih. Ini juga udah ditancap-tancapin kayu semua nih. Ini di tengah-tengahnya udah, ini udah semua nih. Ini juga ada lidi, pakai tusuk gigi juga bisa nih. Ini juga udah, ini udah semua nih, udah dikasih lidi semua nih, tusuk gigi ini. Jadi nanti baru ditanam kembali nih, udah pakai lidi semua. Jadi nanti setelah kita tanam dan ditancapkan lidi tengah-tengahnya ini nih, di sini nanti tumbuhnya akan seperti ini. Ini kebetulan dulu ini nyisa di rumah satu, nggak diangkatin sama orangnya. Jadi kemarin karena udah tinggi dipotong, dan ini kelihatan ini ada lidinya, ada lidi di batang-batangnya itu. Jadi nanti karena dikasih lidi seperti ini,
tunas-tunas barunya tumbuh banyak. Jadi kalau pada saat berbunga nanti jadinya banyak gitu kan bunganya. Ya, dapat rezeki nomplok kembalinya tanaman yang udah lebih dari 10 tahun menghilang dari rumah. Alhamdulillah tinggal ditanam dan dirawat kembali. Ini sebagian kecil dari stekan batang Kamboja Jepang yang tadi sudah dipotong-potong dan nanti akan ditanam, tapi sebelumnya akan direndam dulu dengan larutan atonik yang nanti akan berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tunas maupun perangsang tumbuh akar. Cukup berikan setengah mili sampai 1 mili dalam 1 liter air ya. Ini ya 1 mili kurang ini dilarutkan. Nanti ini direndam ya, direndam. Ini cukup banyak nih, jadi ini tidak diambil semuanya, kayaknya yang udah tua-tua aja karena tanamannya memang karena sudah cukup lama ya di rumah tangga, jadi batangnya memang udah tinggi-tinggi banget. Ini direndam dulu aja di sini, lebih kurang 30 menit sampai 1 jam. Nanti baru kita tancap-tancapin aja, kita tanam. Sebenarnya sih kalau Kamboja Jepang cukup mudah tumbuhnya, jadi kadang kita stek-stekin dan langsung ditancap-tancapkan pun tanpa dikasih rendaman zat perangsang tumbuh ini juga insya Allah tumbuh. Cuman ini biar lebih mempercepat prosesnya ya, rendam dulu. Untuk stek batangnya kumpulin aja di 1 pot ini biar lebih hemat tempat aja. Mudah-mudahan nanti semua tumbuh akar dan bertunas. Senangnya nanti menikmati lagi bunga-bunganya. Inilah hasil akhir dari penanaman Kamboja Jepang yang kemarin. Ini sudah dipot dan kelihatan bonggol-bonggol sudah tua ya. Dan mudah-mudahan nanti semua bonggol yang ditanam ini seperti ini ya. Nih bakal juga masih ada nih bakal tunasnya ini ada sekeliling ini. Nah tuh juga di belakang ada ini. Mudah-mudahan nanti banyak seperti ini. Apalagi kalau Kamboja Jepang itu bukan tanaman manja ya, tanaman bandel malah. Jadi karena dia punya bonggol yang besar sebagai tempat menyimpan cadangan makanannya ataupun menyimpan cadangan air buat kebutuhan hidupnya. Jadi kadang-kadang ini kalau kita pun tidak siram-siram, sekarang ya ada kita lihat tuh Kamboja Jepang yang sudah diabaikan, tidak dirawat, tapi mereka tetap berbunga. Cuman mungkin penampilannya aja yang kadang-kadang kurang menarik, misalnya tinggi aja gitu kan. Nah ini kalau kita rawat seperti ini, apalagi nanti kalau dipupuk bunganya akan banyak. Yang penting kena sinar matahari yang langsung ya, penuh. Nanti akan diupdate juga hasilnya kalau sudah tumbuh semua. Ini juga sambil
menjemur aglonema biar semakin kinclong lagi warnanya. Iya. Demikian video kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.